mengetahui penjelasan dari tingkat-tingkat teori kebutuhan Maslow, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud teori kebutuhan atau hierarki kebutuhan Maslow itu. Nah, jadi hierarki kebutuhan Maslow itu adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan yang paling mendasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. Karena pemenuhan kebutuhan tingkat yang paling mendasar ini menjadi syarat sebelum naik ke kebutuhan yang paling tinggi. Baiklah, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan teori kebutuhan Maslow dari tingkat ketiga sampai tingkat kelima. Teori tingkat ketiga yakni teori kebutuhan sosial. Teori kebutuhan sosial ini merupakan teori yang meliputi aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat. Misalnya, kebutuhan untuk merasakan cinta dan kasih sayang dan memiliki rasa kepemilikan terhadap suatu hal. Abraham Maslow menjelaskan bahwa seseorang mencari cinta karena ia merasa kesepian, sendiri, stres, depresi, ataupun ia memiliki kecemasan yang berlebihan. Selain itu, kebutuhan tingkat ketiga ini meliputi kebutuhan untuk menjalin pertemanan dengan orang lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada di dalam suatu lingkungan masyarakat. Teori tingkat keempat yakni teori kebutuhan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud di sini bukan hanya meliputi penghargaan yang berbentuk piala ataupun hadiah, melainkan penghargaan yang dimaksud di sini adalah harga diri. Penghargaan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni penghargaan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Berikut penjelasannya. Penghargaan diri sendiri merupakan perasaan bahwa diri sendiri itu berharga, memiliki martabat, dan layak mendapat rasa hormat. Sementara penghargaan dari orang lain meliputi status, gelar, pujian, dan pengakuan atas pencapaian. Baik, kebutuhan selanjutnya itu adalah aktualisasi diri yang dimana merupakan kebutuhan tingkat tertinggi. Aktualisasi diri ini dapat terpenuhi apabila keempat kebutuhan sebelumnya itu sudah terpenuhi. Nah, aktualisasi diri ini dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan individu terhadap dirinya sendiri. Kebutuhan ini berfokus pada pemenuhan potensi diri seseorang secara penuh. Maslow menggambarkan aktualisasi diri ini sebagai diri sendiri yang terbaik untuk mencapai puncak potensi pribadi dan untuk mengembangkan kemampuan serta bakat yang dimiliki secara maksimal. Setelah kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan keamanan, individu akan merasa terdorong untuk mengejar pertumbuhan pribadi dan pemenuhan tujuan yang lebih dalam. Maslow menggambarkan beberapa ciri khas orang yang sudah mencapai aktualisasi diri. Yang pertama yaitu kejujuran, kedua bergairah, dan yang ketiga yaitu adalah kecerdasan emosionalnya sudah tinggi. Terus yang keempat itu berdamai dengan diri sendiri, yang kelima yaitu mandiri, dan yang keenam itu kreativitas luar biasa. Kami harap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengetahui, memahami, dan menerapkan konsep kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri menurut teori Maslow dalam kehidupan sehari-hari ya.